jalan-jalan naik jerapah. Jerapah suka makan sukun. Jika ingin rezeki melimpah, bekerjalah selalu dengan tekun. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Terima kasih kita sudah bertemu dan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam 5 bulan terakhir. Dan biarlah Tuhan dimuliakan atas aktivitas kita, dan kita banyak menerima pelajaran yang menguatkan iman percaya kita untuk memuliakan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa pada kebenarannya. Mari kita mulai perbaktian kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas hari yang cerah, atas kebahagiaan, kenyamanan, rasa syukur, dan segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami dan menolong kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kondisi yang kami hadapi, sehingga kami selalu melihat kemuliaan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bapa, pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini membawa kami pada kebenaran-Mu dan semakin giat dalam pekabaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Perisai Tuhan. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tertulis dalam Amsal 29 ayat 18. Hanya ada satu pengharapan bagi bangsa manusia, supaya ke dalam unsur-unsur yang penuh pertentangan dan merusak yang besar ini dapat ditaburkan ragi baru, supaya kuasa kehidupan baru dapat dibawa kepada umat manusia, supaya pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan kepada dunia. Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku mengenal Allah salah menggambarkannya. Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya sendiri. Kristus datang ke dunia dengan himpunan kasih yang kekal, menyapu bersih pemerasan yang memberatkan hukum Allah. Ia menunjukkan bahwa hukum itu adalah hukum kasih, pengungkapan kebaikan ilahi. Ia menunjukkan bahwa dalam penurutan kepada prinsip-prinsipnya tercakup kebahagiaan umat manusia, dan bersamanya kemantapan, yakni landasan kuat dan kerangka kerja masyarakat manusia. Jadi jauh dari membuat tuntutan sewenang-wenang, hukum Allah diberikan kepada manusia sebagai pagar, sebagai tameng. Siapa saja yang menerima prinsip-prinsipnya akan dipelihara dari kejahatan. Kesetiaan pada Allah mencakup kesetiaan kepada manusia. Jadi hukum itu menjaga hak-hak kepribadian setiap makhluk manusia. Hukum itu mengekang atasan supaya tidak menindas dan bawahan supaya tidak melanggar. Hukum itu menjamin kesejahteraan manusia baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagi orang-orang yang menurut itu adalah janji hidup yang kekal, karena hukum itu menyatakan prinsip-prinsip yang tahan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk menunjukkan nilai prinsip-prinsip ilahi dengan menyatakan kekuatan prinsip-prinsip itu untuk pembaruan jiwa manusia. Ia datang untuk mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip ini harus dikembangkan dan diterapkan. Dengan orang-orang pada zaman itu, nilai semua hal ditentukan oleh perbuatan lahiriah. Bila mana agama merosot kuasanya, kebesarannya meningkat. Para pendidik zaman itu berusaha untuk memiliki kehormatan dengan pameran dan penarikan perhatian. Untuk semua ini, kehidupan Yesus memperlihatkan perbedaan yang mencolok. Kehidupannya menunjukkan bahwa perkara-perkara yang dianggap oleh manusia hal yang paling penting dalam kehidupan tidak ada harganya. Lahir di tengah-tengah lingkungan yang paling kasar, tinggal di rumah petani
dengan perongkosan seorang petani, pekerjaan sebagai tukang menghidupkan suatu kehidupan tidak terkenal. Di tengah-tengah keadaan dan lingkungan ini, Yesus mengikuti rencana pendidikan ilahi. Dikutip dari Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 68 sampai 69. Saudaraku, termasuk Yesus juga hidup dalam kondisi yang menyakitkan, sangat merendahkan nilai kemanusiaannya, apalagi kebesaran Allah. Tetapi terutama Yesus Kristus Tuhan kita, Dia menjalaninya dengan selalu berpegang pada hukum kebenaran dan kasih Allah. Dan segala yang dilakukannya tidak terlepas dari kuasa kemuliaan Tuhan, serta dalam kemerosotan, kehancuran, dan kerusakan sifat manusia, kondisi alam, dan dunia ini. Yesus bertahan dan menunjukkan kebesaran kuasa kemuliaan Allah dan keagungannya. Prinsip-prinsip yang dilakukan Yesus dan kita harus contoh benar-benar diterapkannya dalam dunia, sehingga menunjukkan betapa Allah luar biasa. Allah begitu mengasihi umat manusia, Allah begitu menjaga dan menaungi seluruh umat manusia dengan darah penebusannya, kasihnya dalam hukum itu, penjagaan yang tiada batasnya dalam segala kondisi sebagai tameng untuk menghadapi segala niat buruk, serangan dan godaan si iblis serta utusan-utusannya, supaya manusia tetap setia, umat yang percaya pada Tuhan tetap memuliakan Dia, jemaah Allah tetap menyembah dan mengasihinya dalam segala situasi peperangan rohani, melawan roh-roh jahat di udara, melawan segala kebijakan-kebijakan pemerintah dan para penguasa yang menentang kebenaran Allah. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami dan memberi kami tuntunan, serta dalam segala kondisi firman-Mu selalu menunjukkan betapa Engkau Yesus sudah berjuang untuk kami dan menjaga kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang luar biasa, yang tidak akan bisa digoyahkan oleh kuasa apapun di dunia ini, termasuk kuasa setan yang menggoda seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu di bawah kuasa-Mu, Engkau akan menjaga kami dan memberikan kekuatan, iman, percaya, dan kasih setia. Kami percaya Bapa, tidak ada yang bisa mengalahkan keagungan, keajaiban, dan kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami, walaupun banyak penderitaan dalam kondisi saat ini. Ada orang yang pekerjaannya henti sementara ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada orang yang pendapatannya berkurang sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan iman percaya pada mereka dan memberi mereka arahan tuntunan untuk tetap setia memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau. Ada orang yang mengalami kelemahan iman percaya karena tantangan dan cobaan yang mereka alami begitu berat. Tetapi Tuhan, kami percaya dan biarlah mereka mengimani bahwa Engkau selalu ada bagi mereka. Dan biarlah kami semua selalu bersatu padu untuk hidup dalam kasih kebenaran-Mu. Biarlah kami Tuhan menyembah dan mengasihi-Mu, menjadi saksi-saksi hidup bagi-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas segalanya. Persiapkanlah kami Tuhan untuk keselamatan dan kedatangan-Mu yang kedua kali Yesus, untuk kami dapat hidup dalam kerajaan sorga-Mu yang agung dan mulia. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Jalan-jalan ke kota Semarang sambil lihat mawar merekah. Janganlah dikau berbuat curang jika ingin rejeki berkah. Horas.